Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro, jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang Trojan ya bro. Nah sebelum masuk ke pembahasannya, gue pengen ngasih pesan-pesan kepada kalian ya, seperti biasa lah ya. Jadi gini bro, teruntuk kalian yang sering nonton video gue atau hanya beberapa video aja, tolonglah ya kalian jangan gunakan untuk kejahatan, karena gue nge-share ini ya sekedar edukasi doang sih. Kalian boleh mempelajari, tapi hanya sebatas untuk mengetahui dan juga paham gitu kan gimana caranya agar terhindar dari serangan tersebut, kurang lebih kayak gitu bro. Karena gini bro, apapun yang kalian lakuin itu bakalan balik lagi ke diri kalian yang ngerasain. Cepat ataupun lambat, kalian pasti bakalan ngerasain hal yang sama dari apa yang udah kalian lakuin terhadap orang lain gitu. Makanya selagi kita masih bisa berbuat kebaikan, maka berbuatlah kebaikan. Karena mental orang tuh beda-beda, ada yang kuat, mungkin ada juga yang lemah. Nah yang lemah ini ya pasti karena banyak masalah ya, kayak masalah di lingkungan keluarga paling utamanya ya. Terus masalah di pertemanan, percintaan, dan lain-lain lah intinya, kayak banyak masalah gitu. Nah dia ini udah kuat gitu buat menahan beban yang ada gitu, yang dia hadapi lah gitu, beban yang dia hadapi. Tapi kita jangan sampai menambahkan beban itu gitu, sehingga dia itu benar-benar depresi gitu, sampai berpikiran aneh-aneh. Jangan sampai kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu bro. Nah langsung aja ke pembahasannya. Trojan, apa itu Trojan? Jadi Trojan itu merupakan salah satu jenis malware ya, yang berfungsi untuk mengambil data pribadi kita, kayak data berupa akun, data file gitu kan, entah itu foto, video, ataupun file-file dokumen penting lainnya. Nah kemudian Trojan juga bisa mengambil data yang ada di sistem log, di mana di sistem log ini terdapat banyak sekali data yang mencatat aktivitas kita ketika menggunakan device ya, atau perangkat lah. Misalnya ya lo buka Google terus searching apaan gitu, terus buka link gitu, nah itu bakalan tercatat gitu. Kalian buka link apa, habis searching apa, kalian buka aplikasi apa, nah itu ada data-datanya masuk ke dalam sistem log ini gitu, dan lain-lainnya lah intinya. Tadi gue sempat bilang ya, Trojan itu merupakan salah satu jenis malware. Nah untuk jenis malware itu sebenarnya ada banyak, kayak ada virus ROM, Trojan, virus, adware, spyware, bahkan ada ransomware. Nah itu semua jenis-jenis dari malware ya. Nah Trojan ya, balik lagi Trojan. Nama kata Trojan itu diambil dari apa sih? Nah nama kata Trojan itu diambil dari kata Troya, di mana nama Troya ini ditujukan kepada suatu patung kuda raksasa ya, bukan patung kuda yang ada di Jakarta ya, itu beda lagi. Tapi Troya ini merupakan nama dari patung kuda raksasa yang ada di zaman Romawi kuno ya. Jadi ceritanya gini bro, ada bangsa Romawi itu berperang dengan bangsa lain lah. Nanti gue lupa anjir itu bangsa mana. Nah, ketika berperang, ini bangsa Romawi ini kewalahan gitu buat menerobos benteng musuh. Nah, kemudian punyalah ide buat menarik mundur pasukan bangsa Romawi ini. Tapi bukan menarik mundur beneran, itu hanya pengalihan. Nah, tapi sebelum apa ya, dia meninggalkan arena perang gitu kan, sebelum dia menarik mundur pasukannya, dia itu membuat patung kuda raksasa di mana udah diisi dengan tentara-tentara Romawi gitu. Kemudian ketika udah diisi dengan tentara-tentara Romawi, balik kampung lah gitu. Tapi itu cuma pengalihan doang sih. Aslinya dia itu lagi bersembunyi buat serangan dadakan gitu. Nah terus si musuh ini mengira kalau dia itu menang gitu, bangsa Romawi udah balik kampung, tapi ternyata enggak kan aslinya ya. Karena dia nggak tahu, akhirnya dibawa masuk lah ya kan patung kuda raksasa itu. Tapi gini bro, kok nggak salah ya, ada salah satu orang yang curiga terhadap patung kuda raksasa ini, tapi dia tuh nggak direspon sama sekali bro oleh sekitarnya dia gitu, nggak direspon. Bentar ya, gue minum dulu. Nggak direspon bro. Akhirnya
bersenang-senang lah gitu kan si musuh ini sampai malam. Nah pas malam tiba itu kan sepi ya. Nah pas malam tiba dan sepi, akhirnya bangsa Romawi ini, tentara-tentaranya yang ada di dalam patung Buddha itu keluarlah gitu. Akhirnya dibukakan pintu gerbang musuh itu, gerbang bentengnya gitu maksudnya, dan dimulailah ya kan serangan dadakan. Akhirnya menang juga kan bangsa Romawi. Itulah dia kan, kalau misalkan ada orang berpendapat, ya setidaknya kalian dengerin dulu lah ya, dan coba buat buktiin dulu gitu. Jangan sampai terjadi kayak kejadian yang tadi gue ceritain tuh. Ada orang berpendapat, lo malah abaikan gitu. Takutnya kan pendapatnya emang benar, baik, bagus gitu. Jadi kalian dengerin dulu lah gitu. Walaupun pendapatnya itu kayak terlihat aneh gitu, nggak masuk di akal. Ya gitu ya bro, kurang lebih. Nah terus langsung aja ya ke jenis-jenis Trojan. Gue agak bingung juga sih karena udah ngantuk juga sih sebenarnya. Nah untuk jenis-jenis Trojan itu ada banyak, kayak ada RAT, Remote Access Trojan, kemudian ada Trojan Password Sender, kemudian ada Keylogger, kemudian ada Trojan Destroyer, kemudian ada Trojan DOS atau kepanjangan dari Denial of Service, kemudian ada Trojan Proxy atau Winget tuan. Nah dari yang pertama Trojan yang RAT gitu, Remote Access Trojan. Nah dari namanya aja udah ketahuan ya, remote. Nah artinya kita mengontrol ya. Jadi sesuai dengan namanya, Trojan jenis RAT ini dia itu berfungsi untuk meremote atau mengontrol device yang kalian pakai gitu. Kayak gimana ya? Bisa inilah, kalau nggak salah ya, itu di software terbarunya dia bisa mengakses kamera, menaruh keylogger, kemudian menampilkan layar dari device kita, kemudian menghapus dan juga menambahkan file gitu kan. Kemudian bisa menjalankan aplikasi yang udah kita perintahkan atau menjalankan script yang udah kita sediakan. Kemudian apalagi ya, melacak lokasi lah kalau nggak salah ya. Ya intinya masih banyak lah ya, kalian bisa cari sendiri, itu banyak kok itu. Bahkan gue nemu salah satu channel YouTube ya yang memang ngebahas tentang RAT ini. Jadi dia bikin tutorial tentang RAT, banyak sih itu. Nah kemudian selanjutnya ya ada Trojan Password Sender. Nah Trojan Password Sender itu maksudnya gimana, gini bro, gue kasih contoh langsung aja kali ya. Gini, misal lo itu login akun Facebook. Nah karena kalian itu males gitu kan buat ngetik password, akhirnya kalian save atau simpan password tersebut ke dalam browser gitu. Jadi kalau misalkan kalian logout, ketika pengen masuk lagi ke akun kalian cuma ngeklik akunnya doang tanpa harus mengetik password dan juga username gitu kan. Nah biasanya data yang seperti itu yang dicari gitu sama Trojan Password Sender itu. Jadi dia bakal mencari data tersebut dan diteruskan ke email si pembuat virus gitu. Jadi buat kalian jangan terlalu malas lah ya buat ngetik-ngetik password gitu. Walaupun aman, tapi setidaknya ya kita meminimalisir serangan hacking lah gitu. Kemudian ada keylogger ya. Nah kalau untuk keylogger gue udah bahas panjang kali lebar kali tinggi juga sih itu di channel YouTube gue. Kalian bisa cek sendiri, linknya ada di deskripsi nanti. Tapi intinya gini ya, simpelnya, keylogger itu berfungsi untuk merekam papan ketik kita dan disimpan ke dalam teks gitu, file teks. Selanjutnya ada Trojan Destroyer. Nah untuk Trojan Destroyer ini kayaknya nggak terlalu sulit ya buat dijelasin, karena dari namanya aja itu udah jelas ya, destroyer atau menghancurkan. Tapi bukan menghancurkan hubungan orang ya, itu mah pelakor itu, beda lagi tuh. Nah jadi yang dimaksud menghancurkannya ini adalah menghapus file-file yang ada di perangkat kita gitu, kayak file foto, video maupun yang lainnya ya. Tapi gini bro, sebenarnya kalau orang ya
hacking itu nggak tanggung-tanggung bro. Jadi ketika dia membuat virus itu semuanya yang dijalanin gitu, kayak menghapus foto, video, musik, bahkan sampai ke file-file dokumen penting kita. Nah itu sering dibuat perintahnya gitu kan, untuk menghapus semuanya gitu. Gini bro, gue juga jujur ya pengalaman gitu, gue ngebongkar banyak malware sih, nggak banyak sih hanya beberapa aja. Jadi gue kalau ada yang ngirim malware gitu, ada yang ngirim virus, itu gue bongkar. Kemudian gue lihat ya kan, sintak kodenya itu. Nah rata-rata itu kebanyakan dipakai semua bro. Kayak misalkan ya ngebaca SMS, terus juga ada ngebaca penyimpanan kita, ada apa ya, write to write ya, artinya kita mengubah yang ada di penyimpanan dia lah gitu. Bisa kan, maksud gue gini ya, kalau emang lo pengen lihat filenya doang ya lihat aja lah gitu, gak usah ngasih perintah kayak buat mengganti atau apa ya, bisa mengedit file-filenya gitu, janganlah. Kemudian bisa apa ya, mengubah wallpapernya juga. Nah, itu kebanyakan di Android ya gue ngebongkar malwarenya gitu. Oke, selanjutnya ada Trojan DOS atau kepanjangan dari Denial of Service. Nah sebenarnya gini bro, ada DOS, ada juga DDoS. Nah bedanya gini, kalau DOS itu tuh virusnya, kalau DDoS itu paket yang dikirimnya gitu, atau cara kerjanya atau kerjanya gitu. Intinya gitu ya. Kalau DOS itu ya virusnya, kalau DDoS itu yang dijalankan gitu. Anjir lah. Ya kurang lebih gitu ya. Nah kalau untuk DOS, ya tadi udah gue bilang ya, dia itu menjalankan denial of service. Oke, itu dinamain dengan DOS. DOS, DDoS gitu. Apa sih anjir, gue gak jelas nih ngomong. Oke, gue ulang ya. Trojan DOS, denial of service. Nah jadi Trojan jenis ini dia tuh mendistribusikan denial of service, distributed denial of service. Nah jadi makanya itu sering kali disebut dengan DDoS gitu, bukan DOS. Gitu. Cara kerjanya gimana gini? Dia itu bakalan mengirim paket ke website gitu, website target yang bakalan memenuhi bandwidth dari website tersebut. Nah jadi ketika bandwidth dari websitenya itu penuh, maka server nggak bakalan berjalan bro. Nah selanjutnya Trojan Proxy atau Winget. Kalau untuk Trojan Proxy atau Winget ini gue nggak terlalu paham, jadi kalian bisa cari sendiri lah ya. Kalian bisa cari sendiri tentang Trojan Proxy atau Winget ini. Nah selanjutnya gue bakalan ngebahas tentang penyebarannya. Nah untuk penyebarannya itu ada 4 metode setahu gue ya. Yang pertama itu ada attachment, atau ya gimana ya, dia itu cara kerjanya itu mengirim virus melalui email gitu. Jadi dia melampirkan file virusnya itu, ya kalau lo buka lo bakalan kena virusnya bro. Nah itu kalau attachment ya. Kemudian yang kedua ada physical access. Physical access itu kayak berupa apa ya, flash disk, CD gitu. Tapi CD-nya itu bukan celana dalam ya, itu beda lagi tuh. Itu bukan CD celana dalam, itu beda lagi tuh. CD yang kaset itu. Nah terus ada disket, ada hard disk, dan lain-lain lah. Intinya hardware penyimpanan lah gitu. Kemudian yang ketiga ada lubang browser. Nah kalau lubang browser ini unik sih sebenarnya. Intinya ya dia itu berada di dalam sebuah website lah. Gue juga kurang paham sih sebenarnya kalau untuk lubang browsernya, tapi emang ada sih itu. Cuma ini tuh berlaku pada
pengguna software Internet Explorer gitu, yang versi lama. Nah itu mungkin masih ada lubang browser itu. Nah terus yang terakhir itu kalian pasti paham sendiri lah ya, program bohongan gitu. Program ilegal ya, kalian pasti paham sendiri lah ya, karena emang sering yang kena itu tuh karena ini program, bukan karena attachment tadi, bukan karena physical access. Nah kalau untuk physical access itu gue udah pernah nyoba ya, mungkin nanti gue bakalan praktekin, tapi bukan untuk Trojan, mungkin yang lain kali ya, apa ya, ya intinya nanti lah ya gue buatin. Oke, mungkin untuk apa ya, pembahasan Trojan ini sampai sini aja, karena gue juga ilmunya ilmu otodidak, jadi nggak banyak yang bisa gue pelajari gitu ya bro. Lagi pula gue juga udah vakum juga sih, dan nggak terlalu fokusin buat di hacking, jadi agak sedikit lupa-lupa inget lah. Ya terima kasih lah ya buat kalian yang udah nonton sampai akhir, yang udah ngedengerin sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share ya bro, karena berbagi itu indah bro. Oke 16 menit ya bro. Ya tepat lah. Oke. Terima kasih, see you next video.